kelompok 2 akan membawakan sebuah drama dengan tema Kerajaan Buddha yang berjudul Lutung Kasarung. Tapi sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agrisafa Afiah Kurniawan dari nomor urut 2. Di sini saya berperan sebagai narator. Saya Afgan Awal Pratama, nomor urut 1, berperan sebagai Prabu Tapa Agung. Saya Safina Suciana Rahmadan, nomor urut 27 sebagai Permaisuri. Saya Nafairus, nomor urut 3 sebagai Lutung Kasarung. Saya Farida Tulis Naini dari nomor urut 11 berperan sebagai Purbasari. Saya Muhammad Yasin Anak, nomor urut 18, berperan sebagai Indrajaya. Saya Siti Nur Fadila Salsabila, nomor urut 30 berperan sebagai Purbarara. Saya Fuad Badrun Mansur, nomor urut 12, berperan sebagai pengawal. Saya Anel Tahia, nomor absen 6 berperan sebagai Borondo. Saya Nur Eka Juliana Sari, nomor urut 22 berperan sebagai keluarga satu. Saya Inaya Mekanjirina, nomor urut 15 berperan sebagai keluarga 3. Saya Sinta Sita Media, nomor absen 31 berperan sebagai warga 2. Selamat menyaksikan! Sebelum kita memasuki cerita Lutung Kasarung, kita perlu mengetahui latar belakang dari Kerajaan Pasir Batang terlebih dahulu. Kerajaan Pasir Batang diyakini merupakan bagian dari Mandala atau wilayah administratif atau keagamaan yang berada di bawah pengaruh kekuasaan Kerajaan Galuh dan sudah berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Kerajaan Galuh sendiri merupakan kerajaan besar yang menguasai wilayah timur Tatar Pasundan. Nama Pasir Batang merujuk pada kondisi geografis daerahnya. Pasir dalam bahasa Sunda berarti bukit atau dataran tinggi, sedangkan batang berarti pohon atau batang pohon. Jadi, Pasir Batang kemungkinan besar terletak di wilayah perbukitan dan ditumbuhi oleh pohon-pohon besar. Berdasarkan catatan sejarah lisan dan beberapa penelitian, Pasir Batang diperkirakan berada di sekitar wilayah Kabupaten Ciamis atau daerah perbatasan dengan Majalengka. Kerajaan ini berfungsi sebagai pusat keagamaan dan perdagangan serta memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan Sunda lainnya. Sebelum Islam berkembang di Jawa Barat, kepercayaan yang dianut masyarakat Pasir Batang kemungkinan besar adalah Hindu-Buddha, bercampur dengan ajaran lokal seperti Sunda Wiwitan. Hal ini umum ditemukan di kerajaan-kerajaan Sunda pada masa itu. Pada zaman dahulu, di Tatar Pasundan, Jawa Barat, ada sebuah kerajaan bernama Pasir Batang. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Beliau dikenal sebagai Prabu Tapa Agung. Prabu mempunyai 2 orang putri yang sangat cantik, yaitu Purbararang dan adiknya Purbasari. Suatu hari, Prabu Tapa Agung duduk di singgasana. Anak-anakku yang cantik, saya punya pengumuman untuk kalian dan untuk para rakyatku. Apa itu ayah muda? Umur ayah sudah cukup tua. Sudah saatnya ayah untuk turun tahta. Ayah menunjuk Purbasari untuk menggantikan ayah. Apa? Ayah ini tidak adil. Aku putri sulung ayah. Harusnya aku yang menggantikan ayah, bukan adikku. Benar apa kata ayahnya, Bu Purbararang? Baiklah, ayahanda. Purbararang keluar dengan wajah marah menemui Raden Indrajaya. Setelah semuanya pergi, Purbararang merencanakan sesuatu dengan Indrajaya. Sungguh keterlaluan ayahku itu. Dia melanggar tradisi kerajaan.
Aku pun tak habis pikir. Bagaimana bisa? Cepat. Tapi mas, aku ini juga putri sulung ayah. Harusnya aku yang menggantikan ayah. Aku pun terkejut kalau pembahasan seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak akan tinggal diam. Bagaimana kalau kita pergi ke Putra untuk menemui siapa tahu dia mau memantrai pembahasan. Wah, pendengarku pribadi juga. Baiklah kang mas, besok pagi pagi sekali kita akan menemui nenek sihir yang harus kita cari. Keesokan harinya, Purbararang bersama tunangannya pergi menemui nenek sihir yang ditawarkan oleh Indrajaya. Mereka benar-benar berniat ingin mencelakai Purbasari. Kayaknya ini dia cuma di rumah sini. Maaf, apa benar dengan kediaman nenek Ronda Sedikit Sakti? Ikuti saya. Jadi, apa yang kamu minta dari saya, Putri Purbararang? Mau untuk adikmu sendiri? Betul, Nek. Sifatnya pura-pura baik itu membuatnya menang di hadapan ayahanda dan para rakyatnya. Tetapi itu salahmu. Sifat burukmu sendirilah yang membuatmu kalah dari adikmu. Saya tidak mau tahu, Nek. Yang penting nenek harus mengutus dia. Baiklah, jika itu maumu. Tetapi jangan salahkan saya jika semuanya berubah. Ingat, kutukan ini tidaklah abadi. Masih ada dewata yang bisa melakukan segalanya. Serahlah. Lagi pula siapa sih yang mau nolong dia? Dengan mata terpejam dan suara bergetar, ia komat kamit membaca mantra kuno sambil mengaduk ramuan berbau menyengat. Asap dupa dan wewangian dari kembang 7 rupa melingkar-lingkar di udara, mengiringi bisikan gaib yang memenuhi ruangan. Ramuan itu bukan sembarang jamu, melainkan racikan kutukan yang sengaja dibuat untuk membuat Purbasari jatuh sakit. Campurkan ini ke dalam minumannya dan lihat hasilnya. Malam telah tiba dan Purbararang mulai melancarkan aksinya. Ia pergi ke kamar Purbasari, meletakkan minuman yang telah berisikan ramuan dari botol. Selamat menikmati minuman ini adikku. Tak lama Purbasari muncul. Ia merasa haus dan kemudian meminum air yang tadi sudah diletakkan oleh Purbararang. Setelah merasa cukup, Purbasari pun tidur. Esokan harinya, Purbasari terkejut
melihat dirinya di cermin. Ayah tidak. Iya, kamu kenapa anakku? Nggak dewasa. Aku juga tidak tahu kenapa kamu jadi seperti ini. Ada apa dengan Purbasari? Ayah, ibu, mengapa wajahnya menjadi betul-betul seperti ini? Maafkan ayah Purbasari, ayah tidak bisa menjadikanmu sebagai pengganti ayah. Cuman itu ayah, kalau dibiarkan, kasihan nanti para rakyat. Walaupun kita belum tahu sih penyakitnya apa. Bagaimana kalau kita asingkan dia ke hutan? Kalau kita asingkan dia ke tempat penduduk, pokoknya akan pulang. Apa yang tega mengasingkanku ke hutan? Ayah tidak memiliki pilihan lain. Maafkan ayah. Dia tidak pantas jadi ratu. Jika terus dibiarkan, kerajaan ini akan hancur. Nanti hanya putriku, pengawal, cepat saja dia. Baiklah, saya akan laksanakan. Melihat keadaan Purbasari dan terhasut oleh perkataan Purbararang, Prabu Tapa Agung akhirnya menyerahkan tahta kepada putri sulungnya itu. Sementara itu, dengan diantar oleh Patih Uwak Batara, Purbasari diasingkan ke dalam hutan, kemudian diusirlah Purbasari dari istana. Maafkan saya dan Putri. Tidak apa-apa, pengawal. Baiklah, sebagai permohonan aku, saya akan membuatkan pupuk untuk tempat tinggal Putri. Terima kasih. Baiklah, Tuan Putri, saya akan kembali ke istana. Terima kasih, pengawal. Kamu jangan khawatir, saya akan selalu membawakan makanan. Baiklah, terima kasih. Setelah itu, di tempat lain, beberapa warga sedang membincangkan permasalahan raja dengan putrinya. Berita tentang penyakit sang putri sudah sangatlah tersebar. Jadi benar, itu soal putri Raja Purbasari. Dia bentol-bentol. Oh ya ampun, kenapa bisa seperti ini ya? Wah, saya juga tidak percaya putri kerajaan yang sangat baik itu bisa terkena penyakit aneh seperti itu. Menurut saya ya ibu, pastinya ada yang merencanakan. Maksud ibu, siapa lagi coba yang merencanakan seperti itu? Padahal kan baik sekali pada warga kerajaan ini, kecuali kakaknya sendiri. Wah iya benar juga, tapi kita tidak boleh menyebar fitnah yang bukan-bukan. Nanti kita bisa ditangkap dan dihukum oleh patih-patih kerajaan. Iya benar. Ya semoga saja semuanya bisa terselesaikan ya. Lagi pula ya ibu, saya dengar-dengar kalau Tuan Putri mau ke hutan. Hah? Yang benar bu? Benar tuh. Gak kepikiran ya kalau Purbasari diasingkan dan digantikan kedudukannya oleh Purbasari. Sudah, semoga semuanya tidak terus. Ya, apa ini? Sementara Purbasari tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak.
Jangan takut Tuan Putri, namaku Lutung Besarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Lutung, apa yang sudah kamu lakukan? Aku sedang bertapa. Mandilah di telaga ini. Lalu, apa manfaatnya bagiku? Cepat mandi. Wah, apa yang terjadi dengan kulitku? Kulitku kembali menjadi seperti semula. Lutung, terima kasih. Ya Tuan Putri, sama-sama. Putriku! Hah? Tuan Putri udah kembali? Hah? Anakku sudah kembali? Apa? Bagaimana bisa? Kamu sudah kembali dan wajahmu kembali cantik. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi dengan mukaku. Ini semua berkat Lutung. Ayah, tolong agar saya dan Purbasari membuat perlombaan agar bisa menentukan siapa yang akan memimpin kerajaan ini di masa depan. Boleh, ide yang bagus. Ayah setuju. Aku memiliki 2 syarat. Untuk perlombaan yang pertama, yaitu kita akan menguji masakan siapa yang paling enak. Kau boleh menang di perlombaan masakan. Akan tetapi, tantangan kedua ialah perlombaan siapa pasangan yang paling tampan. Purbararang membawa Raden Indrajaya, sedangkan Purbasari menunjuk Lutung Kasarung. Jadi, monyet itu adalah tunanganmu. Iya, memangnya kenapa? Bisa-bisanya kamu mau berkenal sama dia. Lutung Kasarung lalu berdoa. Tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban. Apa? Bagaimana bisa? Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran. Ya Tuan Putri, sebenarnya aku adalah pangeran yang dikutuk oleh penyihir di hutan. Cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kesulitan. Nanti Purbasari, aku salah. Maafkan aku. Maafkan aku. Tidak apa-apa, Purbasari. Aku sudah mau kamu. Terima kasih Purbasari. Akhirnya Purbasari menjadi seorang ratu dengan didampingi oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung.